Selamat malam saudara-saudara. Kita berada dalam iman Kristen. Kita akan belajar dengan topik pengakuan Petrus Yesus adalah Mesias, Anak Allah, Tuhan yang menjadi manusia adalah dasar gereja. Inti ajaran dari iman Kristen adalah pengakuan dan pemberitaan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, Tuhan yang menjadi manusia. Jadi jika kita bertanya dari manakah datang ajaran itu sehingga menjadi inti dari iman Kristen itu, benarkah fitnah yang dikatakan oleh para antikristus yang mengatakan bahwa ajaran Yesus adalah Tuhan, adalah ajaran dari hasil-hasil konsili, atau ajaran Yesus adalah Tuhan adalah ajaran rekayasa daripada Paulus. Pada hakikatnya segala pekerjaan dan perkataan Yesus adalah bukti dan proklamasi bahwa dirinya adalah Mesias yang dijanjikan itu. Mujizat-mujizat ilahi yang dilakukan oleh Yesus juga belum membuka mata iman para murid-murid dan orang sekitar bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan itu. Ketika para murid berangkat terlebih dahulu menyeberang menggunakan perahu menuju Betsaida, kira-kira jam 3 malam, Yesus berjalan di atas air menemui para muridnya karena perahu para muridnya diterpa badai atau badai sakal di tengah danau. Tetapi ketika para murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu, dan para murid-murid berteriak. Maka Yesus mengingatkan mereka dan berkata, "Tenang, inilah aku." Lalu Yesus naik ke atas perahu dan badai pun reda. Semua murid-murid terheran, tercengang dan bingung. Alkitab menerangkan sampai saat itu pun kuasa ilahi yang dipertontonkan Yesus. Para murid belum juga mengerti dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, yaitu Tuhan yang menjadi manusia, dan hati mereka masih tetap degil. Dalam Markus 6 ayat 45-50. Begitu juga ketika Yesus bersama murid-muridnya di dalam sebuah perahu, dan di tengah-tengah danau datanglah angin taufan menghantam perahu mereka. Dan Yesus sedang tidur. Mereka semua panik dan ketakutan berteriak-teriak bahwa mereka akan mati. Seraya membangunkan Yesus. Ketika Yesus terbangun, maka Yesus mengecam mereka dan berkata, "Di mana imanmu?" Dan seketika angin badai tofan itu pun reda. Sampai dalam konteks ini pun para murid-murid belum juga mengerti dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, Tuhan yang menjadi manusia. Karena itulah ketika para murid-murid melihat kuasa dan wibawa ilahi yang ada dalam diri Yesus, mereka justru bertanya-tanya dalam hatinya, siapa orang ini sehingga ia memerintahkan badai dan tofan badai taat kepadanya. Lukas 8 ayat 22-25. Demikian juga ketika para murid gagal menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayam disebabkan oleh kerasukan roh jahat di dalam nama Yesus. Melihat lambatnya kesadaran iman percaya mereka mengenai Yesus adalah Mesias, Anak Allah, maka Yesus mencela kebebalan hati mereka yang degil itu. Yesus berkata, maka kata Yesus, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Matius 17:17. Artinya para murid-murid tidak belajar dari apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, dan tidak belajar dari apa yang mereka dengar dari telinga mereka sendiri. Suatu ketika Yesus ingin melihat sejauh apa murid-muridnya memahami dan mengadili. Yesus bertanya, "Kalau menurut orang-orang siapakah aku ini?" Maka para murid menjawab bermacam-macam mengenai pendapat banyak orang tentang Yesus. Sebagian mereka menyebut Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, sebagian menyebut Yesus adalah Nabi Elia, sebagian menyebut Yesus adalah Nabi dari zaman purbakala yang bangkit kembali. Lalu ketika Yesus bertanya secara khusus kepada mereka, yakni kata Yesus, "Menurut kamu siapakah aku?" Lalu semua murid-murid terdiam, tidak menjawab. Maka Petrus adalah salah-satunya murid yang pertama sekali percaya dan mengerti bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Bisa kita perhatikan dalam Lukas 9 ayat 18-21. Pengakuan Petrus dituliskan oleh Alkitab. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi katamu siapakah?" Maka Simon Petrus menjawab, "Kau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius 16 ayat 15-16. Apa respon atau reaksi Yesus ketika mendengar pengakuan Simon Petrus ini? Alkitab menerangkan Yesus tidak membantah atau mempersalahkan pengakuan Petrus itu, tapi justru Yesus memuji Petrus dan mengatakan bahwa Petrus adalah orang berbahagia karena ia memiliki pengakuan iman seperti itu. Dan menurut Alkitab, pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus Anak Allah, Tuhan yang menjadi manusia, tidaklah berasal dari manusia, tetapi berasal dari Allah, seperti yang dituliskan oleh Alkitab. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Matius 16 ayat 17. Maka mengertilah kita bahwa kesempurnaan kebahagiaan manusia di dunia ini adalah ketika manusia memiliki pengakuan Yesus adalah Mesias, Yesus Anak Allah, Tuhan yang menjadi manusia. Mengapa? Sebab sehebat apapun manusia di dunia ini tanpa mengenal keselamatan dan kesempurnaan kasih karunia Allah, bagaimana mungkin ia dapat bahagia secara sempurna? Dan kesempurnaan keselamatan dari Allah dan kesempurnaan kasih karunia dari Allah
ada di dalam diri Mesias, anak Allah, dan itu adalah Yesus Kristus. Selain itu juga diterangkan kepada kita, jika manusia dari dirinya sendiri, maka ia tidak akan mampu beriman kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Tetapi hanya manusia yang telah merasakan dan menerima kasih karunia dari Allah saja, maka ia akan mampu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus anak Allah, Tuhan yang menjadi manusia. Itulah mengapa dikatakan Yohanes, hanya orang-orang yang tidak lagi diperanakkan dari darah atau daging, atau orang-orang yang tidak lagi dikuasai kedagingan, tetapi menjadi milik Allah sajalah yang mampu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, Tuhan yang menjadi manusia. Maksudnya adalah orang-orang yang tidak diperanakkan dari darah atau daging atau dari keinginan laki-laki, menerangkan orang yang telah lahir baru, orang yang telah menerima baptisan kudus yang diperolehnya ketika dipercaya kepada Yesus. Jadi iman kepada Yesus bukanlah hasil karya manusia, tapi iman kepada Yesus adalah hasil karya Allah. Dan ditegaskan juga bahwa hanya mereka yang percaya kepada Yesus sajalah yang akan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, seperti yang dituliskan oleh Alkitab. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, orang-orang yang bukan diperanakkan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes 1 ayat 12-13. Selain itu Alkitab juga menerangkan reaksi atau sikap Yesus atas pengakuan Petrus itu. Yesus mengubah nama Simon menjadi Petrus yang artinya batu karang. Artinya di dalam pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus anak Allah, Tuhan yang menjadi manusia, maka manusia itu akan mengalami transformasi kehidupan, yakni hidup baru atau penanggalan hidup lama atau pertobatan. Sama seperti Simon adalah nama sebelum ia memiliki pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan, dan nama Petrus adalah nama hidup baru atau nama pertobatannya. Artinya tidak ada pertobatan di pihak manusia yang benar di hadapan Allah jika pertobatan itu tidak di dalam iman dan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, Tuhan yang menjadi manusia. Bahkan Yesus menyatakan bahwa di atas pengakuan iman Petrus itulah maka Yesus akan mendirikan jemaatnya atau mendirikan gerejanya. Artinya di dalam pengakuan Yesus adalah Mesias, Yesus anak Allah, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, di atas pengakuan seperti itulah gereja berdiri atau didirikan Tuhan. Dengan kata lain, gereja ada dan berdiri sampai saat ini di dunia ini karena pengakuan Yesus adalah Mesias, Yesus anak Allah, Tuhan yang menjadi manusia. Dan di dalam gerejanya itu, Yesus akan memberikan kuasa ilahi sehingga alam maut tidak lagi menguasai kehidupan gerejanya. Maksud Yesus dengan gereja lepas dari kuasa alam maut, hal itu menandaskan bahwa ada kepastian yang diberikan oleh Yesus bagi gerejanya, yakni kepastian keselamatan, kepastian surga kekal. Sebab alam maut atau kerajaan maut adalah nama lain atau simbol dari neraka atau kematian kekal. Artinya di dalam pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, setiap orang akan terhisap menjadi jemaat Tuhan atau menjadi gereja Tuhan. Dan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, saat itu hidupnya akan berpindah dari kematian kekal atau neraka kepada kehidupan kekal atau surga. Selain itu kepada gerejanya itu, Yesus juga memberi kunci kerajaan sorga. Maksudnya adalah di dalam pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan, maka koneksi antara karakter sorgawi dan duniawi terbuka. Bagaimana kehidupan duniawi mampu memberikan dampak kepada hal-hal yang sorgawi, dan sebaliknya, bagaimana kehidupan sorgawi memberikan dampak kepada hal-hal yang duniawi. Maksudnya adalah ketika manusia sejak dahulu kala hingga saat ini, saat jatuh ke dalam dosa, maka saat itu manusia terputus atau tidak terkoneksi dengan hal-hal yang surgawi. Akan tetapi ketika manusia itu menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, maka saat itulah manusia itu akan mengalami transformasi. Manusia itu kembali memiliki hubungan atau koneksi dengan hal-hal yang surgawi, sekalipun manusia itu masih hidup dalam konteks duniawi. Jadi iman kepada Yesus menjadi akses kepada kehidupan surgawi. Dan itulah yang dimaksud Yesus dengan istilah kunci kerajaan surga. Seperti yang dicatat oleh Alkitab, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Matius 16 ayat 18-19. Jadilah tentulah kita pahami bahwa adalah fitnah, adalah kebohongan dan kesesatan pernyataan yang menyatakan bahwa ajaran Yesus adalah Mesias, ajaran Yesus anak Allah, ajaran Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan ajaran dari Alkitab, tetapi ajaran yang berasal dari Paulus atau dari konsili-konsili. Karena fakta Alkitab menerangkan bahwa sejak awal pertama tahun Masehi, Yesus sudah mengaku dirinya adalah Mesias, anak Allah, Tuhan yang menjadi manusia. Dan jauh sebelum Paulus percaya dan menjadi rasul, yang diperkirakan Paulus bertobat tahun 50 Masehi dan wafat tahun 70 Masehi.
Ke-12 murid-murid Yesus sudah menyatakan iman percaya dan mengajarkan iman percaya itu bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus itu adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan adalah sesuatu yang konyol jika dikatakan bahwa ajaran Yesus adalah Mesias, ajaran Yesus anak Allah, ajaran Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia adalah hasil konsili-konsili. Karena pada abad pertama atau permulaan abad pertama ajaran ini sudah ada, sedangkan konsili-konsili itu ada pada abad keempat. Jika ajaran Yesus adalah Mesias, ajaran Yesus adalah anak Allah, ajaran bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia sudah ada dan sudah diajarkan sejak awal abad 1 Masehi. Sementara konsili itu ada pada abad 4 Masehi. Jadi sesuatu yang konyol. Hal ini membuktikan bahwa di dunia ini sudah ada gerakan antikristus yang mencoba membengkokkan kebenaran sejarah ajaran Injil bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Untuk lebih lanjut kita akan lihat dalam tabel di bawah ini. Nomor 1, pengakuan Yesus di luar dunia adalah Tuhan. Yesus diperkirakan lahir tahun 1 Masehi sampai 33 Masehi atau abad pertama. Dalam Yohanes 13 ayat 13 Yesus mengaku dia adalah Tuhan. Redaksinya begini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dalam Matius 12 ayat 8 Yesus menyebut dirinya adalah Tuhan. Redaksinya begini. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dalam Markus 14 ayat 62 Yesus mengaku bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Dikatakan begini. Jawab Yesus, akulah dia. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa dan akan datang di tengah-tengah awan langit. Dalam Yohanes 10 ayat 30 dinyatakan bahwa Yesus dan Allah itu adalah satu. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes 18 ayat 37, Yesus mengaku bahwa dia adalah Mesias, anak Allah, Raja kepada Pilatus. Dalam Yohanes 18 ayat 37 dikatakan begini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah Raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suara. Yohanes 18 ayat 37. Dan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan begini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang sudah ada dan akan datang dan yang maha kuasa. Lalu pengakuan Elizabeth bahwa Yesus adalah Tuhan dalam Lukas 1 ayat 43. Elizabeth diperkirakan hidup tahun 1 Masehi. Redaksinya begini. Siapakah aku sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lalu pengakuan orang Majus bahwa Yesus adalah Tuhan dalam Matius 2 ayat 2. Orang Majus diperkirakan hidup dan menjumpai Yesus pada tahun pertama Masehi. Dikatakan redaksinya begini. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di sebelah timur dan kami akan datang untuk menyembah dia. Matius 2 ayat 2. Pengakuan Simeon dalam Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Simeon diperkirakan hidup tahun sebelum Masehi dan sampai pada tahun 1 Masehi. Redaksinya begini. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa-bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jadi Simeon mengaku bahwa Yesus itu adalah keselamatan Allah. Yesus itu adalah terang daripada Allah untuk seluruh dunia atau bangsa-bangsa. Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Pengakuan Hana. Hana diperkirakan hidup tahun sebelum Masehi dan sampai tahun 1 Masehi. Dalam Lukas 2 ayat 38 redaksinya begini. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi menurut Hana, Yesus itu adalah kelepasan Allah. Yesus itu adalah kelepasan yang sudah dinubuatkan, yang sudah lama dinanti-nanti orang. Lalu Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes Pembaptis diperkirakan hidup tahun 27 Masehi. Dalam Yohanes 1:29 redaksinya begini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi menurut Yohanes Pembaptis bahwa Yesus itu adalah anak Allah, domba Allah, dan dia untuk menghapus dosa manusia. Pengakuan Simon Petrus. Petrus diperkirakan hidup tahun 1 sampai 67 Masehi atau abad pertama. Dalam Matius 16 ayat 16 redaksinya begini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan Filipus. Filipus diperkirakan hidup tahun 1 Masehi sampai 80 Masehi atau abad pertama. Dalam Yohanes 1:45, Filipus mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias Tuhan.
Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut Musa oleh kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Yang kesembilan, Andreas diperkirakan hidup tahun 1 sampai 60 Masehi, itu abad pertama. Dalam Yohanes 1:41 pengakuan Andreas bahwa Yesus adalah Tuhan. Redaksinya begini. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias atau Kristus." Pengakuan Nathanael yang ke-10. Nathanael diperkirakan hidup tahun 1 sampai 67 Masehi, abad pertama. Dalam Yohanes 1:49 dicatat pengakuan Nathanael bahwa Yesus adalah Tuhan. Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Pengakuan Thomas diperkirakan hidup tahun 1 sampai 70 Masehi. Dalam Yohanes 20:28 pengakuan Thomas bahwa Yesus adalah Tuhan. Redaksinya begini. Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yang ke-12, pengakuan Marta. Marta diperkirakan hidup tahun 1 sampai 80 Masehi, abad pertama. Dari Yohanes 11:27 Marta mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Redaksinya begini. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Yohanes 11:27. Yang ke-13, pengakuan kepala pasukan. Kepala pasukan diperkirakan hidup pada tahun 1 sampai 33 Masehi, abad ke-10. Dalam Matius 27:54 menulis kesaksian para kepala pasukan bahwa Yesus itu adalah Mesias anak Allah. Redaksinya begini. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Matius 27:54. Pengakuan Paulus diperkirakan dia bertobat tahun 50 Masehi dan wafat tahun 70 Masehi atau pada abad pertama. Dalam 2 Korintus 1:19 Paulus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Redaksinya begini. "Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya." Lalu kita lihat yang ke-15, Konsili Nisea tahun 325 Masehi, abad ke-4, yang menyatakan Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia. Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi atau abad ke-4 yang menyatakan Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia. Yang ke-17, Konsili Efesus yang terjadi pada tahun 430 Masehi atau abad ke-4 yang menyatakan Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia. Yang ke-18, Konsili Kalsedon diperkirakan tahun 450 Masehi, 451 Masehi, abad ke-4 yang menyatakan Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia. Jadi adalah sebuah kebohongan jika orang berkata bahwa ajaran Yesus adalah Tuhan berasal dari Paulus, karena jauh sebelum Paulus menjadi Kristen, pada awal abad pertama, tahun pertama, Yesus sudah dikenal dan diajarkan bahwa dia adalah Tuhan. Dan adalah satu kelelucon dan kebohongan yang sangat jenaka kalau dikatakan bahwa ajaran Yesus adalah Tuhan adalah hasil konsili. Sementara konsili-konsili itu terjadi pada abad ke-4, sementara pada tahun 1 Masehi Yesus adalah Tuhan sudah diberitakan. Kiranya ini memberkati kita dan Tuhan Yesus